Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang banget rasanya bisa menyapa kalian di channel Keluarga Zaki. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang lebih sunyi dari hati yang hidup tapi tak tahu untuk apa ia hidup? Apa yang lebih lelah dari jiwa yang terus melangkah, tapi tak tahu arah tujuannya? Kita bangun setiap pagi mengejar sesuatu yang katanya mimpi, tapi di ujung malam yang sunyi, adakah kita pernah bertanya untuk apa semua ini? Untuk siapa lelah ini? Waktu berjalan seperti bayang-bayang senja, perlahan tapi pasti menggelap, dan di antara denting waktu yang tak pernah kembali, ada satu pertanyaan agung yang jarang disapa manusia. Kita ini dari mana? Bukan dari rahim ibu semata, bukan dari sepasang insan yang saling mencintai. Lebih jauh dari itu, lebih tinggi kita dari Allah, dari titah keabadian, dari ciptaan yang tak sia-sia. Al-Quran membisikkan dengan lembut namun penuh keyakinan. Quran Surah Al-Mu'minun. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu secara main-main sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini bukan hidup yang kebetulan. Ini bukan cerita acak tanpa pengarang. Ini adalah takdir yang ditulis oleh penulis agung Allah. Kita bukan hidup untuk mengejar dunia lalu dikubur olehnya. Kita hidup karena dititipkan tugas, amanah, misi suci, dan tujuan itu bukan sekedar bahagia, tapi menjadi sebab bahagia orang lain. Dalam ayat-ayatnya Allah telah menanamkan tujuan hidup manusia dan salah satunya adalah untuk beribadah bukan hanya di masjid, tapi dalam setiap hela nafas, dalam setiap niat, gerak dan diam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ibadah bukan cuma salat. Ibadah adalah memilih berkata jujur saat mudah berbohong. Ibadah adalah bersabar saat hati ingin marah. Ibadah adalah diamnya seorang istri yang tidak membalas, dan tangisnya seorang ayah yang memendam demi nafkah halal. Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya dunia ini adalah tempat persinggahan, bukan tempat tinggal abadi. Beramallah seolah engkau akan mati esok hari." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita dicipta untuk mengenalnya, mengabdi padanya, dan menjadikan hidup ini jembatan menuju keabadian yang sejati. Namun kita ini pelupa, seringkali sibuk dengan dunia, hingga lupa siapa yang memberi dunia itu. Kita kejar jabatan, tapi lupa bahwa kelak tanah pun tak menanyakan jabatan. Kita kejar pujian, padahal yang kita butuhkan adalah ampunan. Namun meski sering lupa, Allah tidak pernah lupa. Meski kita lalai, Dia tak pernah alpa. Dia tetap menyambut siapapun yang ingin kembali. Inilah awal perjalanan kita, sebuah jalan panjang untuk mengenali 5 tujuan hidup yang ditanamkan Al-Quran. Bukan agar kita takut, tapi agar kita tahu untuk apa kita hidup, agar kita berhenti tersesat dalam dunia dan mulai melangkah menuju cahaya. Pernahkah kau merasa ada suara di dalam jiwamu yang terus memang ilmu untuk berbuat baik? Meski dunia berkata, "Untuk apa?" Ada getaran halus dalam hati yang menangis saat melihat ketidakadilan. Ada luka yang terasa dada saat saudara kita disakiti oleh tangan-tangan tamak. Itu bukan sekadar empati, itu adalah fitrah. Itu adalah panggilan jiwa khalifah. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia tak hanya menciptakan tubuh dari tanah, tapi juga meniupkan roh misi yang menjadikan kita berbeda dari segala ciptaan lain. Allah berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surah Al-Baqarah 30. Kita bukan hanya makhluk yang hidup dan mati. Kita adalah penjaga bumi, penanggung amanah, dan penebar kebaikan yang dititipkan oleh langit. Tapi apa yang terjadi hari ini? Bumi retak oleh kerakusan manusia. Laut tercemar bukan oleh takdir, tapi oleh tangan yang lupa bahwa Dia khalifah. Kita hidup seolah bumi ini milik kita, padahal kita hanyalah penjaga sementara, bukan pemilik abadi. Menjadi khalifah bukan berarti berkuasa. Menjadi khalifah berarti bertanggung jawab terhadap bumi, terhadap sesama manusia,
terhadap anak-anak yang kelak akan hidup dari warisan kita hari ini. Tujuan hidup kita bukan sekadar hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk menjadi sebab kebaikan bagi lingkungan, bagi tetangga yang lapar, bagi anak yatim yang menangis dalam hati, bagi tetangga yang lapar, bagi anak yatim yang menangis dalam diam, bagi seorang ibu yang memeluk sepi. Tugas kita adalah menebar kebaikan seperti hujan. Kebaikan seperti hujan, tak pernah memilih di mana ia jatuh, tapi selalu memberi hidup dimanapun ia tiba. Kadang kita berpikir hidup ini cuma soal pahala dan dosa, surga dan neraka, amal baik dan maksiat, padahal lebih dalam dari itu ada sesuatu yang tak bisa dihitung dengan angka amal, ridha Allah. Karena tidak semua yang masuk surga adalah karena amalnya, tapi karena kasih sayangnya, karena ridhanya. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih dekat, lebih tulus, lebih jujur dalam mengharapnya. Al-Quran tak hanya memanggil manusia menuju surga, tapi lebih tinggi dari itu menuju wajah Allah yang maha mulia. Bahkan dalam surga sekalipun, kenikmatan tertinggi bukanlah sungai susu atau istana emas, tapi ketika Allah berkata radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun rid kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah 8. Itulah kebahagiaan yang sejati, bukan dicintai manusia, tapi dicintai olehnya. Pernahkah kamu menangis bukan karena gagal, tapi karena merasa jauh dari Tuhanmu? Pernahkah kamu merasa hidupmu kosong padahal semua keinginanmu sudah tercapai? Itu karena jiwa ini tidak hanya butuh dunia, ia butuh arah, makna, dan pemiliknya. Banyak yang mencari ketenangan tapi tidak tahu kemana harus pulang. Padahal Allah tak pernah jauh, kitalah yang pergi. Allah tidak menunggu kita sempurna, Dia hanya menunggu kita datang dengan air mata, dengan pengakuan, dengan segenap niat yang belum kuat. Tapi ingin hidup ini bukan tentang menghindari neraka, tapi tentang kembali ke pelukan pencipta kita dalam keadaan Dia ridha dan kita pun ridha. Pernahkah kau bertanya, kenapa justru orang terdekatlah yang paling sering melukaimu? Mengapa hidup kadang dipenuhi orang-orang yang seolah hanya hadir untuk menguji kesabaranmu? Teman riang berubah menjadi pengkhianat. Orang yang kau bantu justru menungguimu. Keluarga yang mestinya melindungi malah menjadi beban. Hidup ini memang bukan panggung sempurna. Setiap tokoh yang muncul dalam ceritamu ada untuk sebuah alasan. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkanmu. Kita diuji bukan hanya oleh musibah, tapi juga oleh hubungan, karakter, ego, luka masa lalu yang belum sembuh, dan terkadang orang yang paling dekat denganmu adalah jembatanmu menuju kedewasaan jiwa. Bukan dia yang salah, bukan kamu yang buruk, tapi Allah ingin kamu belajar mencintai dengan ikhlas tanpa pamrih, tanpa berharap balas, dan melalui mereka Allah ingin mengajarkan satu pelajaran tak perlu pengakuan, ia cukup dilihat oleh Tuhan. Pernahkah kamu menyadari bahwa justru setelah disakiti kamu menjadi lebih? Justru setelah kecewa kamu mulai memilih dengan hati. Ujian bukan hanya tentang penderitaan. Terkadang ujian adalah cara halus Allah menata hatimu yang terlalu bergantung pada manusia. Setiap air mata yang jatuh adalah pintu bagi keteguhan yang belum lahir. Setiap pengkhianatan adalah undangan untuk lebih dekat pada yang tak pernah mengkhianati. Maka jika hari ini kamu merasa dihancurkan, tenanglah, mungkin kamu sedang dibentuk. Jika hidupmu tampak hancur, bisa jadi Allah sedang merapikan sesuatu yang lebih baik. Karena hidup ini bukan soal terlalu banyak cobaan, tapi tentang bagaimana kita membaca makna di baliknya. Dan ketika kamu paham bahwa semua ini bukan hukuman, tapi undangan untuk naik tingkat, hatimu akan tenang walau dunia tak tenang. Dan kini kita sampai di ujung, bukan hanya ujung video ini, tapi ujung dari semua pertanyaan dalam hati. Hidup ini untuk apa? Selama ini kita berjalan jauh, terkadang terlalu jauh hingga lupa sedang kemana. Mengejar kesuksesan, menumpuk pencapaian, mengumpulkan pujian demi pujian. Namun tetap saja kosong, sebab hakikat jiwa ini hanya akan tenang bila tahu bahwa setiap langkahnya adalah langkah menuju pulang. Kita bukan diciptakan hanya untuk hidup, tapi untuk menjadi hidup dalam makna yang hakiki, untuk mengisi waktu bukan hanya dengan kegiatan, tapi dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah anugerah, setiap tarikan hari adalah lembaran kitab yang kelak dibuka di hadapannya.
Hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak berhasil, tapi tentang siapa yang paling benar menapaki jalannya. Wahai saudaraku, jika kamu pernah merasa kehilangan arah, jika hatimu pernah lelah mencari makna, ketahuilah kamu tidak sendiri. Kita semua sedang belajar, sedang jatuh, bangkit lalu jatuh lagi. Tapi selagi kita masih bernapas, kita masih punya kesempatan untuk menjadi lebih dekat padanya. Dan mungkin di antara ribuan video yang pernah kamu tonton, Allah pertemukanmu dengan video ini. Bukan karena kebetulan, tapi karena Dia ingin memanggilmu. Pelan-pelan, halus, tapi pasti. Mari kita berjalan bersama dalam pencarian makna dalam cahaya Al-Quran. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih utuh, lebih hidup, lebih hamba. Jika hatimu tersentuh, tinggalkan komentarmu. Ceritakan perasaanmu setelah menonton ini. Dan jika kau ingin terus berjalan bersama, sampai jumpa di video berikutnya. Jazakumullah khairon yang sudah subscribe channel ini. Karena kita bukan sekadar penonton, tapi penempuh jalan pulang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.